Sudah saya bilang, tidak ada pertarungan di sini. Ya. Saya tidak peduli kalian akan mengalami silo seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Jadi malam ini saya harus melakukan sesuatu yang memang tidak biasa ya teman-teman ya. Melainkan tentang 3 batu jumrah ini ya teman-teman ya. Jadi saya memang selalu membawa 3 karena wangsitnya itu saya hanya membolehkan menggunakan 3, tidak boleh lebih dari 3 karena bisa berefek yang sangat luar biasa. Jadi saya selalu membawa 3 batu jumrah ini. Sesungguhnya saya masih punya banyak, namun yang dibawa adalah 3. Nah, di 3 ini saya akan melakukan semedi spiritual tinggi untuk meringankan benda ini ya. Tujuan saya meringankan benda ini untuk apa? Yaitu untuk agar bisa dibawa ke mana-mana. Namun saya nggak tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak, karena ini memancarkan indera yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan sekali. Indera ini sangat membuat kepekaan orang itu lebih aktif daripada biasanya. Kayak misalkan ketika saya menggunakan ini, rasa was-was saya itu dan rasa kehati-hatian saya itu lebih tinggi dibanding biasanya teman-teman. Jadi saya ingin mengurangi, saya coba ya, supaya ini bisa dibawa ke tempat naga. Nah ini tujuan saya melakukan ini adalah karena besok ya, besok adalah hari dimana Mas Evi menikah teman-teman. Jadi saya berusaha untuk menghalanginya. Itu yang terjadi teman-teman. Karena saya nggak mau, pasti ya namanya kejadian rumah tangga itu pasti akan ada cekcoknya. Jadi saya menghindari untuk hal itu. Jadi saya mencoba untuk meringankan benda ini. Saya melakukan sekuat saya untuk malam ini karena ini adalah malam di malam 14. Jadi besoknya adalah malam bulan purnama dan ini adalah malam ke-14. Jadi kesempatan saya itu hanya untuk malam ini saja. Saya akan berusaha sekuat saya dan apapun yang terjadi saya harus berusaha ya. Jadi Mas Evi, tolong kalau ada sesuatu lindungi saya Mas Evi ya. Ini 3 di sini saya keluarkan. Ini jelas aman, tidak ada iblis yang berani mengganggu karena apa? Mereka takut dengan ini. Namun yang saya takutkan itu adalah satu, di sini tuh mungkin aman ya dari serangan manusia-manusia jahat ya. Itu yang ditakutkan ya, karena ini tuh seperti di manusia biasa itu nggak ada efek takutnya gitu. Ini hanya berfungsi di hal goib saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
lihat apakah yang dilakukan Mr. X sudah berhasil supaya batu tersebut. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Yang datang. Jangan dia akan mengganggu. Kamu lagi? Ya, berikan 3 batu itu kepadaku, maka aku akan membebaskan kalian. Tidak bisa. Batu ini tidak akan diberikan oleh makhluk seperti ini. Kalau kamu tidak mau menyerahkan batu ini, aku akan membunuhmu. Tentu saya akan membiarkan. Saya akan berusaha menjaga batu ini. Dan juga Mr. X yang sedang melakukan semedi untuk batu ini. Pergi kamu. Gak ada kapok-kapoknya kamu ya. Mau apa kamu? Merampas batu ini? Ya, kalau tidak bisa, lebih baik aku membunuh kalian berdua. Aku adalah manusia tertua. Aku adalah nenek moyang kalian. Jadi, menurutlah padaku. Tidak. Jika kamu berniat jahat, berniat buruk, saya tidak akan nurut dengan kamu. Justru kami akan melawanmu. Baiklah, ini pilihanmu. Mau apa kamu? Aku akan membunuhmu untuk yang pertama. Baru dia yang akan kubunuh. Jadi seperti itu. Kurang ajar kamu. Sialan kamu. Kuat sekali kamu.
Wahai engkau iblis, sesungguhnya aku tahu siapa dirimu. Manusia yang bersekutu dengan iblis. Harusnya engkau terkurung di dalam neraka iblis. Kau harus menunggu waktumu tiba untuk disiksa. Kenapa engkau keluar dari tempatmu? Aku keluar dari tempatku. Itu karena ulah manusia itu sendiri yang telah membuka gerbang ini. Jadi bangsa iblis bisa keluar sesuka hati. Dan yang aku sukai adalah ketika aku hancur di dunia ini, aku kembali lagi ke tempat iblis. Dan di sana aku diciptakan kembali. Dan aku bisa keluar lewat gerbang itu kembali. Aku suka dengan tubuhku yang sekarang ini. Seperti hidup abadi. Hidup yang abadi. Untuk apa? Sesungguhnya dirimu keluar lewat gerbang utama itu hanyalah untuk menunjukkan kalau engkau itu manusia. Harusnya engkau berusaha berbuat demi kebaikan, bukan untuk menambah kejahatan. Demi nama Tuhan, engkau harus segera dihukum. Silahkan hukum aku. Bahkan aku mengizinkanmu untuk membunuhku, Anglindarmu. Prabu, bunuh dia, Prabu. Karena aku bisa kembali lagi ke sini. Dengan hancurnya diriku di tempat ini, aku akan kembali lagi ke tempat iblis. Dan aku akan keluar kembali lewat gerbang-gerbang iblis itu. Apakah kamu bangga dengan hal itu? Jika kau menginginkannya, baiklah. Terima kasih banyak, Prabu. Engkau telah menolong kami. Terima kasih banyak. Bangunkan dia, karena batu itu tidak akan pernah bisa diringankan. Sia-sia saja pertapaan dia malam ini untuk melakukan itu. Jadi bangunkanlah dia. Baiklah, Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Misar, Misar, bangun. Misar X, bangunlah. Astaga. Loh, kenapa kau bangunkanku, Mas Evi? Maaf ya, Misar. Kenapa? Tapi Prabu Aling Dharma yang meminta hamba untuk membangun paman. Salam saya, Prabu. Kenapa? Saya sedang berusaha loh, Mas Evi. Iya, tapi kata beliau, Mister, sia-sia saja bersemedi untuk meringankan batu itu, karena batu ini katanya nggak bisa diringankan, Mister. Jadi sia-sia. Astagfirullah. Dan untung saja Prabu Aling Dharma datang tepat waktu, Mister. Tadi ada sosok yang mengganggu. Siapa? Dia adalah Iblis Darmo. Dia datang lagi, Mister. Dan saya tadi hampir dibunuh olehnya. Tapi untung Prabu datang untuk menolong saya, Mister. Saya sempat nggak berdaya melawannya, Mister. Sang Prabu. Saya hanya berusaha untuk melindungi keluarganya. Makanya saya ingin meringankan ini. Kenapa tidak bisa? Mohon berikan penjelasan kepadaku. Ini semualah sudah takdir. Karena tidak ada yang bisa melawan takdir ini. Jadi, ikuti saja apa mau Sang Maha Kuasa. Bahkan, tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali Sang Maha Kuasa. Meskipun manusia melakukan perubahan sekuat apapun itu, jika Sang Maha Kuasa tidak memberikan izin, maka tidaklah akan pernah terjadi. Karena ini adalah takdir. Seberat apapun, seberusaha apapun manusia, tidak akan pernah merubah takdir yang sudah ditentukan. Ya udahlah. Ya udah, saya terima kasih, Sang Prabu. Ya, namun lebih baik kalian pulanglah sekarang. Siapkan apa yang kalian perlukan untuk acara besok. Karena aku akan memberikan kejutan kepada kalian di hari besok. Jadi Sang Prabu akan memberikan bantuan kepada saya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Hai Aling Dharma, pengajar putra majukanku. Aku sudah bilang, meskipun aku hancur di sini, aku akan kembali ke tempat iblis. Dan aku akan keluar lagi melalui gerbang itu. Wahai kau iblis,
Justru sekarang kau menjelaskan bahwa kau adalah iblis yang hina. Sesungguhnya iblis yang tidak hina adalah iblis yang merasa takut. Dia justru akan menghindari hal-hal yang menyebabkan kematian dia terulang. Tapi kau begitu bodoh. Kau sudah diberi kesempatan untuk keluar dari gerbang itu. Malah kau melakukan tindakan yang justru akan kembali ke tempat itu. Jika kau hancur sekarang dan tempat itu tertutup, maka kau tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ini akan menegaskan bahwa engkau adalah iblis yang sangat bodoh. Mas Devi tadi bertarung dengan dia, Mas Devi. Dia sangat kuat sekali. Iya, memang dia kuat. Dia itu hanya kalah dengan Abu Tantra. Tapi kalau kita gunakan Abu Tantra untuk dia kan mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi kan. Iya. Pasti Abu Tantra kita kan habis. Percuma. Kita harus mencari cara. Iya. Kanjeng Prabu, adakah cara untuk menghancurkan dia? Cara untuk menghancurkan dia tidaklah ada, karena dia akan mati hidup, mati hidup. Namun, ada satu cara. Namun dia tetap akan hidup kembali. Dengan cara memutus rantai yang ada di leher dia, maka dia akan hancur. Namun itu akan sangat susah. Oh, jadi maksud Sang Prabu, dia itu naga hijau yang ditunggangi oleh Sang Prabu, yang dia termasuk anak Nogo Bergola juga. Ya,